meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Pol Fadil Imran buka suara soal tudingan dari juru bicara, Jubir, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono yang menyebut Polri tak netral di pemilu 2024. Fadil meminta Aiman untuk tidak takut dan langsung menyebutkan saja siapa oknum Polri yang tak netral tersebut. Karena Fadil akan melakukan klarifikasi pada oknum polisi yang dimaksud oleh Aiman itu. Fadil berharap Aiman bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan detail tudingannya itu. Karena Fadil tak ingin Aiman hanya berani bicara tanpa berani bertanggung jawab. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu, capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja, siapa orangnya, buka. Jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, kata Fadil. Lebih lanjut Fadil membenarkan soal adanya laporan polisi yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. Sejauh ini sudah ada total 6 laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Selanjutnya penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi untuk membuktikan apakah ada tindak pidana atau tidak. Terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, memang betul tadi sudah dicek, bahwa ada 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, ungkap Fadil. Polda Metro Jaya mengklaim telah menerima 6 laporan polisi terhadap juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. Adapun 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Telah diterima 6 laporan polisi, kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023. Terpisah, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksi. Jadi setelah kami menerima LP, laporan, dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi, ujar Ade. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di pemilihan umum, pemilu, 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima 6 laporan yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. 6 laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai.
Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya. Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, imbuh dia. Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 November 2023. Lantas, seperti apa profil Aiman Wicaksono? Aiman Wicaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, UI. Tetapi, jurusannya saat S2 tak linier dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada manajemen komunikasi, komunikasi massa dan politik. Aiman lulus dari UI pada 2010. Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali karirnya bukan dari industri jurnalistik. Lulus S1, Aiman bekerja di Bakri Brater sebagai koordinator komunikasi bisnis. Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal. Karirnya di RCTI berjalan hingga 9 tahun. Selama di RCTI, Aiman sudah mencicipi berbagai posisi, mulai reporter, produser berita untuk seputar Indonesia dan Sergap, eksekutif produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, seputar Indonesia, serta Buletin Siang. Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan public relations, PR, di Bursa Marsteller selama setahun. Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan Kompas TV. Di Kompas TV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman. Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki 3 season. Selama 10 tahun menjadi bagian dari Kompas TV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNews TV sebagai wakil pemimpin redaksi. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sindonews. Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi nonaktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud. Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai pemimpin redaksi Sindonews TV, wakil pemimpin redaksi iNews, maupun sebagai pembawa acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews, kata Aiman. Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis. Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon Capres-Cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen. Selain menjadi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif, caleg, DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta 1. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan oleh 3 pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut pelapor, Fikri Fakhrudin menerangkan, pernyataan Aiman Wicaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Fikri menilai Aiman telah menyebar berita bohong atau hoax. Fikri menyayangkan sikap Aiman sebagai caleg di pemilu 2024 seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flash disk yang berisikan video dari Instagram pribadinya yang diupload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023 lalu.
Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga turut menjerat Aiman dengan Undang-Undang ITE. Melansir Tribun News, Aiman telah bereaksi atas laporan yang dialaminya usai pernyataannya menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadapnya. Ia tak membantah pernyataannya yang menyinggung aparat tidak netral di pemilu. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono mengaku bingung mengenai dirinya dilaporkan oleh 6 pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan ketidaknetralan oknum polisi. Sebab, Aiman mengatakan pernyataannya soal ada oknum polisi tak netral malah berujung dilaporkan. Soal langkah tentu yang ada di benak saya hanya kebingungan yang luar biasa. Karena hal-hal seperti ini kenapa mesti menjadi proses hukum, kata Aiman. Menurutnya, harusnya pernyataannya bisa dibantah dengan data-data, bukan malah dilaporkan. Kalau sesuai ada data-data yang mungkin dirasa kurang tepat kan bisa dilakukan dengan jawaban dan lain sebagainya, bukan dengan pelaporan, ujar Aiman. Aiman menegaskan dalam pernyataannya sama sekali tidak menyinggung institusi kepolisian. Apalagi saya menggunakan istilah oknum. Bukan menunjuk institusi, ini harus digarisbawahi, ucapnya. Adapun Polda Metro Jaya mengaku menerima 6 laporan polisi terhadap Aiman atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan saat ini ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sebelumnya menyebut bahwa ada oknum polisi tidak netral di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron buka suara. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Pol Fadil Imran buka suara soal tudingan dari juru bicara, Jubir, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono yang menyebut Polri tak netral di pemilu 2024. Fadil meminta Aiman untuk tidak takut dan langsung menyebutkan saja siapa oknum Polri yang tak netral tersebut. Karena Fadil akan melakukan klarifikasi pada oknum polisi yang dimaksud oleh Aiman itu. Fadil berharap Aiman bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan detail tudingannya itu. Karena Fadil tak ingin Aiman hanya berani bicara tanpa berani bertanggung jawab. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu, capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka.
Jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, kata Fadil. Lebih lanjut Fadil membenarkan soal adanya laporan polisi yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. Sejauh ini sudah ada total 6 laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Selanjutnya penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi untuk membuktikan apakah ada tindak pidana atau tidak. Terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, memang betul tadi sudah dicek, bahwa ada 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, ungkap Fadil. Polda Metro Jaya mengklaim telah menerima 6 laporan polisi terhadap juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. Adapun 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Telah diterima 6 laporan polisi, kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023. Terpisah, di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksi. Jadi setelah kami menerima LP, laporan, dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi, ujar Ade. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di pemilihan umum, pemilu, 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima 6 laporan yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. 6 laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya. Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, imbuh dia. Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 November 2023. Lantas, seperti apa profil Aiman Wicaksono? Aiman Wicaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, UI. Tetapi, jurusannya saat S2 tak linier dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada manajemen komunikasi, komunikasi massa dan politik. Aiman lulus dari UI pada 2010. Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali karirnya bukan dari industri jurnalistik. Lulus S1, Aiman bekerja di Bakri Brater sebagai koordinator komunikasi bisnis. Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal. Karirnya di RCTI berjalan hingga 9 tahun. Selama di RCTI, Aiman sudah mencicipi berbagai posisi, mulai reporter, produser berita untuk seputar Indonesia dan Sergap, eksekutif produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, seputar Indonesia, serta Buletin Siang. Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan public relations, PR, di Bursa Marsteller selama setahun. Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan Kompas TV. Di Kompas TV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman. Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki 3 season. Selama 10 tahun menjadi bagian dari Kompas TV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNews TV sebagai wakil pemimpin redaksi. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sindonews. Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi nonaktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud. Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai pemimpin redaksi Sindonews TV, wakil pemimpin redaksi iNews, maupun sebagai pembawa acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews, kata Aiman. Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis.
Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon Capres-Cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen. Selain menjadi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif, caleg, DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta 1. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan oleh 3 pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut pelapor, Fikri Fakhrudin menerangkan, pernyataan Aiman Wicaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Fikri menilai Aiman telah menyebar berita bohong atau hoax. Fikri menyayangkan sikap Aiman sebagai caleg di pemilu 2024 seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flash disk yang berisikan video dari Instagram pribadinya yang diupload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023 lalu. Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga turut menjerat Aiman dengan Undang-Undang ITE. Melansir Tribun News, Aiman telah bereaksi atas laporan yang dialaminya usai pernyataannya menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadapnya. Ia tak membantah pernyataannya yang menyinggung aparat tidak netral di pemilu. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono mengaku bingung mengenai dirinya dilaporkan oleh 6 pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan ketidaknetralan oknum polisi. Sebab, Aiman mengatakan pernyataannya soal ada oknum polisi tak netral malah berujung dilaporkan. Soal langkah tentu yang ada di benak saya hanya kebingungan yang luar biasa. Karena hal-hal seperti ini kenapa mesti menjadi proses hukum, kata Aiman. Menurutnya, harusnya pernyataannya bisa dibantah dengan data-data, bukan malah dilaporkan. Kalau sesuai ada data-data yang mungkin dirasa kurang tepat kan bisa dilakukan dengan jawaban dan lain sebagainya, bukan dengan pelaporan, ujar Aiman. Aiman menegaskan dalam pernyataannya sama sekali tidak menyinggung institusi kepolisian. Apalagi saya menggunakan istilah oknum. Bukan menunjuk institusi, ini harus digarisbawahi, ucapnya. Adapun Polda Metro Jaya mengaku menerima 6 laporan polisi terhadap Aiman atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan saat ini ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sebelumnya menyebut bahwa ada oknum polisi tidak netral di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron buka suara. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November.
Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Pol Fadil Imran buka suara soal tudingan dari juru bicara, Jubir, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono yang menyebut Polri tak netral di pemilu 2024. Fadil meminta Aiman untuk tidak takut dan langsung menyebutkan saja siapa oknum Polri yang tak netral tersebut. Karena Fadil akan melakukan klarifikasi pada oknum polisi yang dimaksud oleh Aiman itu. Fadil berharap Aiman bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan detail tudingannya itu. Karena Fadil tak ingin Aiman hanya berani bicara tanpa berani bertanggung jawab. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu, capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja, siapa orangnya, buka. Jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, kata Fadil. Lebih lanjut Fadil membenarkan soal adanya laporan polisi yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. Sejauh ini sudah ada total 6 laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Selanjutnya penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi untuk membuktikan apakah ada tindak pidana atau tidak. Terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, memang betul tadi sudah dicek, bahwa ada 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, ungkap Fadil. Polda Metro Jaya mengklaim telah menerima 6 laporan polisi terhadap juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. Adapun 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Telah diterima 6 laporan polisi, kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023. Terpisah, di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksi. Jadi setelah kami menerima LP, laporan, dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi, ujar Ade. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di pemilihan umum, pemilu, 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima 6 laporan yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. 6 laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya.
Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, imbuh dia. Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 November 2023. Lantas, seperti apa profil Aiman Wicaksono? Aiman Wicaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, UI. Tetapi, jurusannya saat S2 tak linear dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada manajemen komunikasi, komunikasi massa dan politik. Aiman lulus dari UI pada 2010. Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali karirnya bukan dari industri jurnalistik. Lulus S1, Aiman bekerja di Bakrie Brater sebagai koordinator komunikasi bisnis. Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal. Karirnya di RCTI berjalan hingga 9 tahun. Selama di RCTI, Aiman sudah mencicipi berbagai posisi, mulai reporter, produser berita untuk seputar Indonesia dan Sergap, eksekutif produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, seputar Indonesia, serta Buletin Siang. Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan public relations, PR, di Bursa Marsteller selama setahun. Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan Kompas TV. Di Kompas TV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman. Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki 3 season. Selama 10 tahun menjadi bagian dari Kompas TV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNews TV sebagai wakil pemimpin redaksi. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sindonews. Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi nonaktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud. Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai pemimpin redaksi Sindonews TV, wakil pemimpin redaksi iNews, maupun sebagai pembawa acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews, kata Aiman. Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis. Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers, mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon Capres-Cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen. Selain menjadi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif, caleg, DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta 1. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan oleh 3 pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut pelapor, Fikri Fakhrudin menerangkan, pernyataan Aiman Wicaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Fikri menilai Aiman telah menyebar berita bohong atau hoax. Fikri menyayangkan sikap Aiman sebagai caleg di pemilu 2024 seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flash disk yang berisikan video dari Instagram pribadinya yang diupload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023 lalu.
Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga turut menjerat Aiman dengan Undang-Undang ITE. Melansir Tribun News, Aiman telah bereaksi atas laporan yang dialaminya usai pernyataannya menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadapnya. Ia tak membantah pernyataannya yang menyinggung aparat tidak netral di pemilu. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono mengaku bingung mengenai dirinya dilaporkan oleh 6 pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan ketidaknetralan oknum polisi. Sebab, Aiman mengatakan pernyataannya soal ada oknum polisi tak netral malah berujung dilaporkan. Soal langkah tentu yang ada di benak saya hanya kebingungan yang luar biasa. Karena hal-hal seperti ini kenapa mesti menjadi proses hukum, kata Aiman. Menurutnya, harusnya pernyataannya bisa dibantah dengan data-data, bukan malah dilaporkan. Kalau sesuai ada data-data yang mungkin dirasa kurang tepat kan bisa dilakukan dengan jawaban dan lain sebagainya, bukan dengan pelaporan, ujar Aiman. Aiman menegaskan dalam pernyataannya sama sekali tidak menyinggung institusi kepolisian. Apalagi saya menggunakan istilah oknum. Bukan menunjuk institusi, ini harus digarisbawahi, ucapnya. Adapun Polda Metro Jaya mengaku menerima 6 laporan polisi terhadap Aiman atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan saat ini ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sebelumnya menyebut bahwa ada oknum polisi tidak netral di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron buka suara. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk Bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Pol Fadil Imran buka suara soal tudingan dari juru bicara, Jubir, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono yang menyebut Polri tak netral di pemilu 2024. Fadil meminta Aiman untuk tidak takut dan langsung menyebutkan saja siapa oknum Polri yang tak netral tersebut. Karena Fadil akan melakukan klarifikasi pada oknum polisi yang dimaksud oleh Aiman itu. Fadil berharap Aiman bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan detail tudingannya itu. Karena Fadil tak ingin Aiman hanya berani bicara tanpa berani bertanggung jawab. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu, capres tertentu, apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja, siapa orangnya, buka. Jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, kata Fadil.
Lebih lanjut, Fadil membenarkan soal adanya laporan polisi yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. Sejauh ini sudah ada total 6 laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Selanjutnya penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi untuk membuktikan apakah ada tindak pidana atau tidak. Terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, memang betul tadi sudah dicek, bahwa ada 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, ungkap Fadil. Polda Metro Jaya mengklaim telah menerima 6 laporan polisi terhadap juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. Adapun 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Telah diterima 6 laporan polisi, kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023. Terpisah, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksi. Jadi setelah kami menerima LP, laporan, dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi, ujar Ade. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di pemilihan umum, pemilu, 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima 6 laporan yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. 6 laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya. Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, imbuh dia. Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 November 2023. Lantas, seperti apa profil Aiman Wicaksono? Aiman Wicaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, UI. Tetapi, jurusannya saat S2 tak linier dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada manajemen komunikasi, komunikasi massa dan politik. Aiman lulus dari UI pada 2010. Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali karirnya bukan dari industri jurnalistik. Lulus S1, Aiman bekerja di Bakri Brater sebagai koordinator komunikasi bisnis. Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal. Karirnya di RCTI berjalan hingga 9 tahun. Selama di RCTI, Aiman sudah mencicipi berbagai posisi, mulai reporter, produser berita untuk seputar Indonesia dan Sergap, eksekutif produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, seputar Indonesia, serta Buletin Siang. Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan public relations, PR, di Bursa Marsteller selama setahun. Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan Kompas TV. Di Kompas TV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman. Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki 3 season. Selama 10 tahun menjadi bagian dari Kompas TV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNews TV sebagai wakil pemimpin redaksi. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sindonews. Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi nonaktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud. Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai pemimpin redaksi Sindonews TV, wakil pemimpin redaksi iNews, maupun sebagai pembawa acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews, kata Aiman. Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis.
Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon Capres-Cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen. Selain menjadi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif, caleg, DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta 1. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan oleh 3 pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut pelapor, Fikri Fakhrudin menerangkan, pernyataan Aiman Wicaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Fikri menilai Aiman telah menyebar berita bohong atau hoax. Fikri menyayangkan sikap Aiman sebagai caleg di pemilu 2024 seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flash disk yang berisikan video dari Instagram pribadinya yang diupload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023 lalu. Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga turut menjerat Aiman dengan Undang-Undang ITE. Melansir Tribun News, Aiman telah bereaksi atas laporan yang dialaminya usai pernyataannya menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadapnya. Ia tak membantah pernyataannya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Aiman Wicaksono mengaku bingung mengenai dirinya dilaporkan oleh 6 pihak ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan ketidaknetralan oknum polisi. Sebab, Aiman mengatakan pernyataannya soal ada oknum polisi tak netral malah berujung dilaporkan. Soal langkah tentu yang ada di benak saya hanya kebingungan yang luar biasa. Karena hal-hal seperti ini kenapa mesti menjadi proses hukum, kata Aiman. Menurutnya, harusnya pernyataannya bisa dibantah dengan data-data, bukan malah dilaporkan. Kalau sesuai ada data-data yang mungkin dirasa kurang tepat kan bisa dilakukan dengan jawaban dan lain sebagainya, bukan dengan pelaporan, ujar Aiman. Aiman menegaskan dalam pernyataannya sama sekali tidak menyinggung institusi kepolisian. Apalagi saya menggunakan istilah oknum. Bukan menunjuk institusi, ini harus digarisbawahi, ucapnya. Adapun Polda Metro Jaya mengaku menerima 6 laporan polisi terhadap Aiman atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan saat ini ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono sebelumnya menyebut bahwa ada oknum polisi tidak netral di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron buka suara. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk membuka identitas polisi yang disebut tidak netral. Pernyataan itu disampaikan oleh Komjen Pol Fadil dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 November. Komjen Pol Fadil meminta Aiman untuk tidak takut membongkar identitas oknum polisi yang tidak netral. Ia juga meminta agar Aiman tidak hanya berani bicara tetapi berani bertanggung jawab. Jenderal Bintang 3 itu meminta Aiman untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya.
Komjen Pol Fadil mengatakan bahwa ada 6 laporan yang ditujukan ke Aiman terkait pernyataannya. Oleh karena itu, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut. Fadil menjelaskan tujuan adanya klarifikasi itu agar tidak terbangun opini negatif di publik. Sementara Aiman menegaskan apa yang disampaikannya soal isu Polri tidak netral pada pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia mengaku siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya apabila dipanggil untuk dimintai keterangan atas pernyataannya. Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kabaharkam, Polri Komjen Pol Fadil Imran buka suara soal tudingan dari juru bicara, Jubir, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono yang menyebut Polri tak netral di pemilu 2024. Fadil meminta Aiman untuk tidak takut dan langsung menyebutkan saja siapa oknum Polri yang tak netral tersebut. Karena Fadil akan melakukan klarifikasi pada oknum polisi yang dimaksud oleh Aiman itu. Fadil berharap Aiman bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk menjelaskan detail tudingannya itu. Karena Fadil tak ingin Aiman hanya berani bicara tanpa berani bertanggung jawab. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu, capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja, siapa orangnya, buka. Jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab, kata Fadil. Lebih lanjut Fadil membenarkan soal adanya laporan polisi yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. Sejauh ini sudah ada total 6 laporan polisi terhadap Aiman Wicaksono. Selanjutnya penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi untuk membuktikan apakah ada tindak pidana atau tidak. Terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, memang betul tadi sudah dicek, bahwa ada 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono, ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan, apakah ada perbuatan pidana atau tidak, ungkap Fadil. Polda Metro Jaya mengklaim telah menerima 6 laporan polisi terhadap juru bicara TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono atas tudingan aparat tidak netral di pemilu 2024. Adapun 6 laporan itu dilayangkan dari Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Kini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ke-6 laporan tersebut masih dilakukan penelitian oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Telah diterima 6 laporan polisi, kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa, 14 November 2023. Terpisah, di Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksi. Jadi setelah kami menerima LP, laporan, dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor kepada tim penyelidik dan kemudian langkah selanjutnya penyelidik melakukan klarifikasi, ujar Ade. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di pemilihan umum, pemilu, 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima 6 laporan yang ditujukan untuk Aiman Wicaksono. 6 laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya. Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE. Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi, imbuh dia. Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia,
telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 13 November 2023. Lantas, seperti apa profil Aiman Wicaksono? Aiman Wicaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia, UI. Tetapi, jurusannya saat S2 tak linier dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada manajemen komunikasi, komunikasi massa dan politik. Aiman lulus dari UI pada 2010. Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali karirnya bukan dari industri jurnalistik. Lulus S1, Aiman bekerja di Bakri Brater sebagai koordinator komunikasi bisnis. Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal. Karirnya di RCTI berjalan hingga 9 tahun. Selama di RCTI, Aiman sudah mencicipi berbagai posisi, mulai reporter, produser berita untuk seputar Indonesia dan Sergap, eksekutif produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, seputar Indonesia, serta Buletin Siang. Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan public relations (PR) di Bursa Marsteller selama setahun. Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan Kompas TV. Di Kompas TV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman. Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki 3 season. Selama 10 tahun menjadi bagian dari Kompas TV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNews TV sebagai wakil pemimpin redaksi. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sindonews. Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi nonaktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu jubir TPN Ganjar Mahfud. Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai pemimpin redaksi Sindonews TV, wakil pemimpin redaksi iNews, maupun sebagai pembawa acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews, kata Aiman. Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis. Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon Capres-Cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen. Selain menjadi jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif, caleg, DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta 1. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman. Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, dilaporkan oleh 3 pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1945